Kemudian pada suatu waktu di sebuah pulau, secara tak sengaja Shirohige bersama krunya bertemu dengan bajak laut Goldie Roger yang kebetulan juga tengah berada di pulau tersebut. Perselisihan di antara kedua bajak laut ini pun tentu tidak dapat terhindarkan. Kedua belah pihak saling mengerahkan seluruh kekuatan demi bisa memenangkan pertempuran. Hingga setelah 3 hari 3 malam saling bertarung tanpa henti, akhirnya keduanya pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Pada momen ini, Shirohige dan Roger saling berbincang satu sama lain, hingga terjadi sebuah hal mengejutkan di mana Roger memohon kepada Shirohige untuk meminjamkan salah satu krunya yaitu Oden selama 1 tahun ke depan. Roger rupanya membutuhkan Oden yang mampu membaca tulisan poneglyph agar dapat mencapai pulau terakhir. Pada awalnya Shirohige menolak, tapi karena melihat Roger yang sampai berlutut padanya, serta melihat kesedihan dari diri Oden, Shirohige pun akhirnya mengiyakan permintaan Roger tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan Roger ternyata menjadi kenyataan. Karena setelah 1 tahun berlalu, Roger berhasil mencapai pulau terakhir dan mendapat predikat sebagai Raja Bajak Laut. Shirohige yang mendengar kabar tersebut nampak begitu kagum dan bangga pada sosok rivalnya tersebut. Hal ini kemudian menjadi motivasi bagi Shirohige untuk menjadi lebih hebat dan lebih baik lagi. Lalu pada suatu titik tertentu, di sebuah tempat, Shirohige dan Roger mengadakan sebuah pertemuan pribadi, di mana pada pertemuan itu, layaknya seorang saudara, mereka saling bercerita tentang diri dan kisah mereka masing-masing. Shirohige dengan cerita keluarganya, sementara Roger dengan kisah dan arti huruf D yang melekat pada namanya. Kemudian tak berapa lama setelah pertemuan itu, Shirohige akhirnya mendapat kabar bahwa Roger telah ditangkap dan dieksekusi mati oleh Angkatan Laut. Tapi Shirohige sama sekali tidak terkejut. Dia seolah sudah tahu bahwa Roger memang sengaja menyerahkan diri dan memilih mati dengan cara seperti itu. Sesaat setelah Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi, jumlah bajak laut di seluruh dunia semakin meningkat drastis. Untuk mengendalikan ledakan populasi dan keseimbangan dunia, pemerintah dunia pun memutuskan untuk menciptakan sistem Yonkou, Shichibukai serta Angkatan Laut. Dan Shirohige sebagai salah satu bajak laut terbesar kala itu masuk ke dalam salah satu dari 4 Yonkou. Dengan predikat yang disandangnya ini, bajak laut Shirohige pun semakin berkembang pesat. Mereka semakin banyak memiliki wilayah kekuasaan, aliansi, serta berbagai bisnis di seluruh dunia. Bahkan dikatakan pada masa itu, bajak laut Shirohige merupakan bajak laut yang wilayah kekuasaannya paling banyak di antara para Yonkou yang lain. Dan seiring bertambah besar, tentu semakin banyak pula bajak laut lain yang ingin menantangnya bertarung. Seperti Crocodile yang saat itu baru saja menjabat sebagai seorang Shichibukai. Namun dengan armada besar yang dimilikinya, Shirohige tanpa kesulitan mampu mengatasi semua tantangan-tantangan tersebut. Kemudian seiring waktu berjalan, dengan usia yang kini telah menginjak 70 tahun, kesehatan Shirohige perlahan mulai menurun. Pada masa ini, Shirohige dibuat tertarik dengan seorang pemuda bernama Portgas DS. Shirohige melihat kalau S memiliki tekad yang sangat kuat dan kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya. Lalu singkat cerita, setelah melewati berbagai perselisihan, S pun akhirnya bergabung dengan kelompoknya. Bahkan setelah beberapa waktu, Shirohige mempercayakan S sebagai komandan divisi 2 yang telah lama ditinggalkan oleh Oden. Pada sekitar waktu ini, Shirohige mendengar pengakuan dari S bahwa dirinya adalah putra dari Roger. Tapi Shirohige sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena menurutnya semua orang yang ada di keluarganya adalah sama. Kemudian pada titik tertentu, Shirohige mendapat usulan dari S untuk berperang melawan Kaido demi membebaskan negeri Wano. Namun Shirohige yang sebelumnya sudah tahu kalau Oden telah mati di sana, tidak serta-merta menyetujui usulannya itu, karena dia takut langkah tersebut malah akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Lalu pada suatu waktu terjadi sebuah insiden yang sangat mengejutkan, di mana salah seorang kru yaitu Teach diketahui telah kabur berkhianat dengan membunuh Sachi yang merupakan komandan divisi 4. S yang mengetahui hal itu lantas memutuskan untuk pergi menangkap Teach sendiri. Meski Shirohige melarangnya, dia tetap bersikeras dan pergi meninggalkan kapal. Beberapa waktu kemudian, di atas kapalnya, Shirohige didatangi oleh Akagami no Shanks. Di sana Shanks menyarankan Shirohige untuk segera menarik mundur S dari perburuan mencari Teach. Karena menurut Shanks, Teach saat ini adalah orang yang sangat berbahaya, bahkan dirinya pun sampai mendapat bekas luka dari pertarungan terakhir melawannya. Akan tetapi saran dari Shanks tersebut tidak didengar oleh Shirohige. Justru di akhir percakapan, mereka berdua malah menutup pertemuannya itu dengan sebuah benturan yang sangat dahsyat.
Setelah beberapa waktu berlalu, kekhawatiran Shanks rupanya menjadi kenyataan. Ace berhasil dikalahkan oleh Teach dan saat itu telah diserahkan kepada pihak Angkatan Laut untuk dieksekusi.